Apakah Bambang Pacul memang perlu Mundur. mundur gitu Ya nggak melihat perlu hasil ngapain. Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh Sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Jadi faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain. Dan Justru kan yang wajahnya dipersalahkan. dikriminalisasi di dalam PDIP itu kan Bambang Pacul. Dan dia santai aja. Untuk bicara. Nah, ini yang terbaru juga Bang, rame di media sosial juga himbauan untuk Bambang Pacul mundur dari Ketua DPD Jawa Tengah. Menurut Abang Himbauan itu dari siapa? himbauan dari pendukungnya Mas Ganjar, ada Bang Denny Siregar misalnya di Twitter dan bilang ini kritik dan masukan dan lain-lain lah katanya. Ini langkah kesatria, Iya. bukan langkah Korea Korea, katanya. Karena ini wajah tadi seperti kata Abang, wajah representasi kekuatan PDI ini kandang banteng ini Ria. Dan ini kehormatan hilang lah katanya. Iya. Meskipun Ya, tadi sekarang- kata Abang disulut di mana juga. Iya, Sulut, Jawa Timur. Kenapa nggak disuruh mundur? Nah ini sebenarnya faktor ketidaksukaan kepada Jokowi. Satu. Kedua, ketidaksukaan kepada Bambang Pacul. Berkaitan lagi cerita Puan lagi. Ya ini prediksi Abang yang dulu nih. Iya, ini ingin meruntuhkan kekuatannya Puan di PDIP, di internal PDIP. Nah, yang kita bingung, kita pertanyakan, kenapa Denny Siregar meminta juga Bambang Pacul mundur kan? Ya, kemungkinan ini terbangun Ya. komunikasi politik yang intens antara Denny Siregar dengan Hasto. Dan itu kan memang sudah terjalin lama kan? Tapi kan bukan hanya Bang Denny, Bang. Maksudnya di media sosial kan agak deras nih. Apa namanya suara-suara seperti Ya, itu, Kak. gitu, Bang. Gini, media sosial ini kan bisa kita engineering. Ya kan? Selama kita punya uang, kita bisa. Makanya media sosial sebagai kekuatan betul. Tetapi dia juga bisa diarahkan sesuai dengan kepentingan politik siapa. Gitu loh. Tapi secara prinsip sendiri Abang gimana melihat substansinya? Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu Ya melihat nggak perlu hasil ngapain. Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang meng-arrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Satu, kedua. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh Sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran Sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran Sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu Sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilo Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy? Nah, Oh iya, Bapilo eksekutif. Iya, Bapilo ya, eksekutif. Deddy Sitorus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy, iya. kalau Pileg. itu Bambang Pacul, Iya. Bapilo legislatifnya. Iya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilo itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilo. Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya, kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana. Ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang. Deddy Sitorus sama Hasto untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan. Adian juga ikut. Tapi kan
Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat katanya. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu loh. Gini, bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah, beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya. Lah iya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima, ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus. Gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Iya. Nggak nanya Mas Pram dulu gitu kan. Karena ini nggak perlu. mungkin Mas Pram kalau lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kali Bang. Jadi elektabilitasnya naik kan. Jadi nggak kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, Denny berseberangan sama Pendukung Anies. Jadi nggak ngobrol. Ya ngobrol Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh ya kan. Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI. Ya kan? Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan Hasto berkaitan dengan Jawa Tengah. Dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Nah, kita kan udah bilang bahwa ini pemirsa harus tahu nih, sambil podcast kita ini mendengar MotoGP. Iya, di Story Ya, Kita hanya jarak berapa, Chan? 1 kilo dari sirkuit. sirkuit Estoril, nah, Portugal. ya ini sekedar informasi aja. Iya. Kami sekarang masih ada di Lisbon, ya kan? Di Sintra, Dekat Amadora. apa tadi? El Doblo. Doblo. Lu apa itu? Ya itulah pestanya. Eldorado. Iya. Nah, jadi kembali lagi kita ya supaya nggak terlalu tegang ya. Kita bicara politik ini. Nggak ada yang tegang. Nggak ada. Siapa yang tegang? Penonton bukan Oh, kita. Betul, ya, betul. Jadi faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan? Dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang nih bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka. Jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai apa namanya tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari Ya ini Pak Jokowi. bukan. Entah Itu kenapa Pak orang Jokowi kalau merasa lagi. sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat ini. Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Anies misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Jadi kan proses hukum itu kan memang penyelidikan, baru masuk penyidikan kan. Nah, setelah itu dilakukan tidak ada buktinya, ya nggak bisa dijadikan tersangka dong. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik menurut Abang? Nggak ada itu. Itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa
hukum KPK bermain-main seperti itu. Enggak lah, saya kira kalau memang sudah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan. Nah sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, Hasto bisa masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti, kan gitu. Jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Jadi nggak mungkin lah ya kasus yang diada-adakan, Ya nggak mungkin, kasusnya jelas kok, orang KPU-nya udah ada yang ketangkap. Ya kan? Ini dianggapnya seperti ini Bang. Istilahnya Mas Hasto, dia bilang ini seperti kita ketilang polisi. Nyupir ketilang polisi, ya saya ngasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK, gitu Bang. Ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan. Iya kan? Kan hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah. Gitu loh. Jadi logika dia itu juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih. Kan itu tadi, antara dia dengan polisi kan. Gitu. Ya kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik. Ya. Karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses. Ya kan? Nah, akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu. Di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikipas terus itu Bang ya. Nah, Ibu Mega pun senang ada orang seperti ini. Iya. Memang ketidaksukaan, kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga. Ya Tapi kan? ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, presiden sendiri juga ikut merenggang dong Bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu Bang. Abang lihatnya gimana? Semua kita udah sering bicara ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik kan. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo. Dan dia harus memenangkan Prabowo. Karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Dan Prabowo juga kita lihat lah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini, jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun. Prabowo tangkap itu, tahu itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita suka, sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total Politik, Cokro, Unpacking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini gua tarik di kabinet, siapa lagi yang main podcast? Makanya Mr. Q mana cuti Bang ya? Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih, serius pula Mr. Q kan. Ya. Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. Ya karena kita kan
lebih aspirasi kita, Iya. independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh. Boleh puji boleh. Ngasih Ya kan? boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Iya. Harus Makanya- bela lah. Makanya Harus bela. bahasanya begitu. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Iya. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. Iya. Nah, Kembali. lagi kita ke isu ini. Kembali ke Tipu Aceh. Iya. Berarti menurut Abang ya posisinya Hasto itu nggak nyaman juga ya. Baru-baru ini juga ada omongan bahwa Prabowo itu kesatria gitu dari Pak Hasto. Beda sama Jokowi katanya gitu. Iya, dipuji lagi Prabowo. Iya, dipuji Prabowo. Kan kita Bang. udah pernah bilang, gayanya Hasto itu kan belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu gayanya dia. Jadi dia muji Prabowo, menginjak Jokowi. Iya. Kan gitu. Nah, dia pikir Prabowo ini nggak tahu cara-cara main seperti ini. Pasti tahu lah Prabowo. Ngapain kau main-main kayak begitu? Udah tahu lah. Kan waktu Pilpres kan, iya kan? Termasuk yang berseberangan keras kan? Kok sekarang muji-muji gitu loh. Dan Prabowo tuh diumbang-umbang begitu tahu dia. Kata Prabowo dalam hati, taunya aku kaulo, tapi aku sur juga. Tapi nggak ngaruh dalam Nggak ini ya. ngaruh, nggak ngaruh. Jadi ya orang kalau tahu historis bagaimana, kenapa Prabowo ini 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah, ya kan? 2 kali kalah lawan Jokowi. Sekarang dia pikir, masa gua keempat kalah lagi? Yang penting gua menang deh. Habis dilantik jadi presiden, gua berhenti pun jadi presiden nggak masalah. Yang penting putu aku di istana ada. Itulah kira-kira ya, kira-kira gitu. Makanya dia terus 4 kali dia ikut Pilpres. Dan dia tahu betul, kalau saya berseberangan dengan Jokowi, Jokowi dukung Ganjar, atau Jokowi tidak dukung siapa-siapa, saya pasti kalah. Gitu. Prabowo paham betul. Itu fakta politik ya, Bang. Fakta politik. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Ya saya akan dukung Mas Prabowo menjadi presiden. Ya misalnya diskusi di antara mereka. Kira-kira untuk lebih mantap lagi bagaimana Gibran jadi wakil presiden kan? Tadi kan yang paling dominan kan Erick Thohir kan? Karena Erick Thohir itu ideal sebenarnya. Menurut Abang? Enggak, kalau kita lihat figur dari wapres-wapres dibandingkan Sandiaga Uno lah siapa-siapa itu kan di luar Gibran ya, dia ideal. Satu, populer. Ya kan? Kedua, PR-nya jago juga. Ya kan? Ya populer karena PR jago, Bang. Ya makanya. Ya kan? Ketua umum PSSI bola, ya kan? Sukses pula. Nah, kemudian punya uang. Aman ini. Nah, tapi menang apa enggak? Belum pasti. Yang pasti menang gabung sama Pak Jokowi, ambil Gibran. Faktor uang nanti aja. Kalau udah ini kan udah gampang itu. Nah itu jadi kalau kita lihat di situ. Jadi udahlah capek aja Hasto ingin mecah belah Pak Jokowi sama Prabowo tuh capek. Cari yang lain aja lah, kerjaan yang lain. Konsentrasi bagaimana? Apa, Bang? Ya kan, Saran Abang apa? konsentrasi bagaimana konsolidasi PDIP, bangun PDIP, ya kan? Kemudian berpikir ini mau kongres, bagaimana susunan kepengurusan yang bagus, yang baik. Kan kita senang ada partai PDIP misalnya oposisi tapi kuat. Tapi kan menurut Mas Hasto kan ini memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang dizolimi oleh kekuasaan. The dark side of democracy, the dark side of power. Udahlah, kita ini kadang-kadang banyak bicara demokrasi di luar. Dia jadi sekjen demokratis enggak di PDIP misalnya? Kan banyak keluhan-keluhan juga. Apa, Bang? Ya keluhan lah, anak DPC, DPW segala macam itu kan pasti ada. Kita kan lama di organisasi. Sebagai sekjen itu kan bisa melakukan apa saja. Gitu. Abang pernah dengar cerita ada keluhan gak Mas Hasto? Adalah kalau kita ke daerah-daerah kan ada. Saya dengar-dengar bagaimana? Wah ini susah. Kadang-kadang SK pemecatan itu kan oleh sekjen itu dikasih di airport aja. Kau dipecat hari ini nih.
Ya kan? Oh kayak gitu bang. Gitu banyak. Kadang-kadang pakai telepon aja pemecatan. Bang Surya itu kalau berhentiin ketua DPW itu pakai telepon aja. Bukan Surya Paloh. Ya kan ini kan kira-kira tipologi partai itu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya bukan tipikal Mas Hasto juga dong, bahwa ini tipikal sebuah partai begitu modelnya. Iya. Jadi kalau kita bicara demokrasi, perjuangan itu coba di internal kita demokratis nggak? Suruh aja nanti komen-komen di podcast kita ini, pasti ada yang bilang, saya dipecat dengan cara begini, saya diberhenti dengan cara begini. Pasti itu. Mereka akan komentar. Nah, cuman kan dia kalau terbuka nggak berani, tapi kalau komen di podcast kan berani dia. Ya kan? Nah, jadi kita ini bicara keadilan, bicara apa tadi? Kezaliman, dizalimi. Kita nih paling sering menzalimi orang kan? Yang ngomong-ngomong ini gitu, punya kekuasaan di partai, neken. Gitu. Kalau nggak mau begini, apalagi Pak Hasto dekat ibu kan, tinggal lapor ke ibu, dipecat, berhenti. Gitu. Jadi macam-macam bisa terjadi gitu. Menurut Abang memang Mas Hasto jadi faktor yang paling dominan sekarang dalam mempengaruhi pikiran Bu Mega, atau sebaliknya? Bu Mega sebenarnya apa yang dilakukan Mas Hasto adalah sebenarnya originally Atau Bu Mega pikiran Bu atau Mega. Mas Hasto tahu cara berpikir Bu Mega kemudian menerjemahkan. dirangsang terus kan, dieksploitasi terus gitu. Kalau ini faktor mana yang paling dominan? Sebenarnya Bu Mega itu kalau dia sudah yakin dan percaya sama seseorang, dia percaya penuh. Apalagi dia lihat orang ini tidak berkhianat kepada dia, tetapi malah mendukung sikap-sikap dia. Sebagai contoh itu tadi, yang selalu dibuat sebagai ini kan Jokowi. Objeknya. Dia tidak suka sama Jokowi, Ibu Mega tidak suka sama Jokowi. Objek ini dipakai terus sama Hasto. Ya kayak gitu ya. Gitu. Ibu Mega jadi merasa bahwa ini orang loyal gitu loh. Padahal Padahal ini kan bisa merusak partai. Cara berpikir kayak begini kan nggak maju-maju nih. Abang di podcast sebelumnya sama kita ini kan membaca bahwa apa yang dilakukan ini kan bahasanya Abang gini kan, dengan ditarget duluan Bambang Pacul gitu misalnya. Di Jawa Tengah bahwa ada isu pengkhianat, isu bermain dua kaki segala macam, sehingga ketika ini menang Bambang Pacul dicoret dari daftar peserta pesta. Kalau ini kalah, kita sudah tahu siapa hidung yang akan kita tunjuk sebagai kambing hitam gitu. Dan Abang melihat dalam skenario besar, apa yang dilakukan terhadap Bambang Pacul ini masuk dalam skenario panjang kekuasaan atau perebutan pengaruh dan kekuasaan di internal PD Perjuangan, terutama menuju Kongres ke depan. Tapi kan Abang melihatnya posisi Mas Hasto jadi lebih kuat nggak sekarang, dan posisi Mbak Puan otomatis jadi lebih drop nggak? Saya kira nggak. Ibu Mega itu tahu. Ibu Mega itu tahu bahwa yang saya kasih tugas untuk memenangkan pilkada di sana adalah ketua Bapilu sama Sekjen, ya kan? Apalagi mereka menyampaikan keraguan kepada Bambang Pacul. Kata Ibu Mega, udah Bambang nggak usah turun, nggak usah all out. Yang all out kalian yang harus menang di sana. Tapi kalau dia gagal, kambing hitamnya Bambang Pacul. Kalau menang, yang dapat nama orang ini gitu loh. Logikanya kan seperti itu yang dimainkan gitu loh. Dan itu kebaca Bang ya? Iya. Jangan kasih dia deh. Nanti kita kalah. Kayak di Nasdem misalnya contoh ya. Ahmad Ali kan. Wah, jangan kasih dia komandannya. Ya kan? Kasih sih Sogi ala Idrus itu, saudaranya Anies apa bukan nggak tahu, pokoknya salah seorang syekh lah, ya kan? Nah. Jadi jangan kasih Ahmad Ali. Nah jadi kecenderungannya kalau kita lihat di PDIP juga bisa terjadi seperti itu. Banyak daerah tuh seperti itu. Nah kebalik Bang. Ini dalam konteks perebutan kekuasaan terutama menuju Kongres
tahun 2025, posisinya Mas Hasto dan Mas Nanan lah dalam hal ini di mata Bu Mega itu jadi lebih kuat nggak dibanding Mbak Puan sendiri? Ini kan perebutan pengaruh, sehingga Sebenarnya apakah kan- nanti tahun depan akan ganti kepemimpinan atau enggak kita nggak tahu ya. Sebenarnya kan Bapilu itu ketuanya Puan kan? Bukan Bang. Siapa? Dari Storus kan? Ristorus. Bukan, yang Yang lama. lama. Oh, Bambang Pacul, iya benar. Iya kan? Bang Puan, iya. Oh, iya. Ketua bidang politiknya Puan. Bapilunya siapa? Bambang Pacul. Bambang Pacul. Nah, kan dari situ sudah kita lihat kenapa terus diambil alih oleh Deddy Sitorus sebagai pelaksana, sebagai eksekutif kan? Artinya kepercayaan ke Bambang Pacul udah nggak ada. Berarti apa? Yang terjun langsung itu untuk memenangkan pilkada kan orang ini, Sekjen dan Bapilu yang baru. Kok kesalahan ditimpakan kepada Bambang Pacul misalnya? Ini nggak logik ini, Iya. ya kan? Tidak dipercaya, tapi begitu kalah dia yang dituduh. Iya. Kan ini aneh sekali. Hanya ingin menutupi kegagalan. Nah, jadi kalau kita bicara ke depan itu, kan kita bicara tidak hanya bicara 1-2 daerah. Ya. Pasti kalau kita mau mapping Sumatera misalnya. Ya kan? Di PDIP itu kan ada juga ini faktor Sumatera, Jawa, ya kan? Itu ada. Faktor Kalimantan, tapi kan selalu faktor Jawa, Sumatera ya. Kita lihat. Nah, jadi saya kira Puan masih dominan lah. Dengan dia tetap menjadi ketua DPR. Ya. Dan masih dibutuhkan oleh kader-kader PDIP di daerah keberadaan dia di DPR. Karena ini menyangkut APBD nanti. Siapa yang bisa melobi DPR untuk menyelesaikan APBD, Ya. apalagi bupati-bupatinya ini adalah yang bupati-bupati dan gubernur dari PDIP misalnya. Ya. Iya kan? Untuk melobi DPR supaya anggaran mereka tidak dipotong atau anggaran mereka minta ditambah, yang bisa melobi kan Mbak Puan sebagai ketua DPR. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau Mbak Puannya menjadi ketua umum PDIP, lebih Powerful lagi. all out lagi dia untuk memperjuangkan itu. Tapi sekarang jadi akhirnya susah semua dong ketika Mas Hasto membangun front permusuhan dengan semua kalangan gitu ya yang di luar PDI. Ya kan akhirnya hal-hal seperti ini bisa jadi hambatan untuk memperjuangkannya di Enggak, parlemen itu kan Bang? dengan Hasto pribadi. Kalau dengan Puan kan nggak ada masalah. Buktinya nggak ada yang protes kok. MD3 nggak ada yang protes, Puan jadi ketua P3. Nah, ini kan urusan Hasto nih. Orang Ketua nggak- DPR. ya ketua DPR ya MD3. Jadi orang ini udah tahu bahwa problemnya hanya Hasto pribadi. Oh, orang-orang udah tahu itu, Bang. Udah tahu. Iya. Nggak ada nih urusannya dengan Puan, dengan struktur PDIP, nggak ada. Jadi orang udah makin paham bahwa sikap hari ini PDI itu ya sikapnya Hasto gitu. Sikapnya Hasto. Oh, jadi ya udahlah nanti kita urusan strategi sama Puan aja. Sama gitu. Puan, nggak penting sama Hasto. Timnya Puan. Buktinya Bambang Pacul bisa jadi ketua Komisi 3 kok. Kemarin. Kemarin. Kemarin, sekarang apa? Wakil Ketua MPR. Wakil ketua MPR kan nggak ada yang tolak kan. Iya. Malah happy mereka kayaknya. Nah, Kayaknya yang happy sama Pacul banyak dari semua partai kayaknya. ya karena dia bisa berkomunikasi. Karena DPR tuh susah juga Bang ya kalau mau menang-menangan sendiri atau iya kan Bang? Ya nggak bisa. DPR tuh kan memang tempatnya kompromi ya Bang. Ya nggak bisa. Kalau bangun hitam putih front permusuhan seperti yang mungkin kita lihat di media sekarang itu nggak jalan tuh. Iya, Bang, ya? DPR itu lebih berorientasi pada konsensus lah. Iya, iya, iya. Perbedaan, konflik semuanya itu alurnya itu pada konsensus. Ujungnya untuk konsensus. Konsensus. Dan pola seperti Mas Hasto nggak cocok tuh di DPR tuh Bang ya. Cocok. Dia kan Mungkin karena Mas Hasto sebentar doang di DPR dulu. Jadi ya, ini. Hasto ini kan karena dia memang S1-nya kan kimia. Iya. Bang Pacul juga Bang. Hah? Pacul juga teknik kimia. Iya makanya dia kan satu Satu master. ya kan? Kalau tua gitu Bos. Nah, Ini ada. Hah? Kalau orang tua tuh ada Ada kasih nama. kasih dulu. nama dulu. Iya. Saya aksennya aksen Turki pula tadi gue lihat. ya. Bukan Iran itu. Iran, Persia ya. Iran itu. Nah, lagi meeting ya. Nah, Bang jadi- ngapain sih Bang? Abang nggak pakai bunyi ring-ring aja?
Harus. Ini kan di sini suaranya. Oh iya. Oh, Lebih iya. canggih lagi dari kau. Tapi aku juga. denger. Hah? Aku denger. Iya, karena Itu kau ini. nggak ngerti juga kau emang. Kau nggak ngerti teknologi kau. Aduh, parah juga kau. Iya, nggak jelas kau. Belajar dulu lah teknologi. Kalau Ari kan udah belajar banyak dia. Oh, dia canggih bang. Hah? Canggih dia. Terus sampai mana bang tadi? Tadi soal itu ya, soal komunikasi politik Komunikasi. ya. Nah, kalau Hasto tuh nggak bisa. Enggak, Karena kan dia Hasto kan sebentar di DPR gitu tadi. Teknik kimia. Teknik apa tadi? kimia. teknik kimia. Orang kadang-kadang kan orang eksak ini, kalau dia tidak masuk ke dalam dunia sosial politik ini dalam, akhirnya dia begitu. Pokoknya aku nggak mau tahu H2O itu air dan oksigen gitu. Ya kan? Tapi kan dokternya Mas Hasto kan dokter Politik. ini geopolitik. Iya. Dan oh iya di podcast itu juga Mas Hasto katakan yang membuat kebencian Pak Jokowi dan kekuasaan makin tinggi sehingga beliau ditarget adalah disertasi beliau katanya. Apa disertasinya? Ya soal kesewenang-wenangan kekuasaan lah kurang lebih begitu. Ya lah. itu kan disertasi biasalah. Udah banyak yang nulis gitu, bukan Hasto aja. Bagi Pak Jokowi biasa-biasa aja lah. Namanya kok bikin disertasi kan? Satu. Bang Kedua sosial. nggak ada orang membuat disertasi dengan sensasi. Iya kan? Apa urusannya? Ya, itu yang pertama berarti Nah, beliau ini. ya disertasi dengan sensasi. Iya, pertama Yang kritik Pak Jokowi soal kepemimpinannya kan disertasi udah banyak. di seluruh dunia itu. Iya, S1-nya juga banyak. Iya. Biasa-biasa aja. Dia merasa hebat sendiri. Nah, kita mau bilang apa? Orang merasa hebat sendiri, jadi semua orang seolah perhatiin dia, padahal nggak ada yang perhatiin dia. Oh. Iya kan? Pak Jokowi, Prabowo, semuanya lihat dia. Yang dilihat kan Bu Mega. Kok Bukan dia. ngoceh aja sendiri, apa pula urusannya? Kok bukan pengambil keputusan, kok cuma tukang ngoceh? Iya kan? Betul nggak? Iya. Dia kan yang teken bang, gimana sih abang? Ya itu kan terpaksa karena dia sekjen. Kalau bukan sekjen, mana pula dia teken? Iya. Iya kan? Tapi menurut Bang Zulfan, Mbak Puan ya sebagai orang yang kalau kata Bang Zulfan tadi kan sebenarnya target utamanya Mbak Puan nih yang Iya, mau iya. diganggu, goyang. Iya. Tapi kan nggak mungkin buka front dengan Mbak Puan, jadi harus ada produk derivatif atau Antara. hilirisasi dari Mbak Puan sendiri. Iyalah. Yang paling simbol sasaran antara. dan simbol yang paling merepresentasikan Mbak Puan ya Bambang Pacul. Ada nih kebetulan Jawa Tengah tumbang nih, gitu. Nah menurut Bang Zulfan, Mbak Puan bakal diam nggak? Ketika melihat ini makin nyata gitu, Oh, dia apa diam, namanya? Dia polanya pola Bu Mega juga. Dia diam aja. Diam tapi konsolidasi lah dengan tim-timnya kan, konsolidasi pasti. Itu hampir di setiap partai itu ada seperti itu. Ya. Jadi ada orang-orang yang die hard kepada Mbak Puan, mereka konsolidasi pasti. Ini siapa orang ini gitu loh, ya kan? Sebagai sekjen. Sebenarnya kan waktu Pramono Anung jadi sekjen, Cahyokumolo itu ya, itu kan sejuk sekali PDIP itu. Ya. Meskipun oposisi bang ya. Oposisi tapi sejuk. Malah oposisi bisa membawa Pak Taufik menjadi ketua MPR. Ya. Kan bagus. Gitu loh. Mari kita oposisi di parlemen, di DPR. Gitu. Di kekuasaan. Bukan, maksudnya Tapi kan eksekutif. Mas Pram sama Pak Cahyo kan lama di parlemen juga bang, jagoan-jagoan parlemen kan. Kalau Mas Hasto kan dia nggak maju lagi atau gimana sih Mas Hasto? Kayaknya cuma satu periode ada kalau nggak salah. Ri. Iya di DPR. Kenapa ya, bang? karena dia kan mau konsentrasi di sekjen. Itu kan begitu. Pram waktu jadi sekjen kan mundur dari DPR. Ya kan? Tapi kan Mas Hasto, kalah Mas Hasto di DPR. Di periode kedua. Iya, Ya. kalah maju nyalek. Abang udah nggak ngikutin lagi Iya, ya. Katanya nggak siapa ngikutin kau lagi. kan? Iya. Bisa kalah ya Mas Hasto. Ya, itu kesalahan juga. Orang kalah di DPR RI kok jadi sekjen. Harusnya diambil yang menang. Karena kan banyak waktu bang karena kalah dia Ya kan banyak yang lain. Pram dulu kan DPR Menang. menang. Mundur dari DPR karena jadi masa? sekjen mundur dari Iya. DPR. Bukan jadi wakil ketua DPR waktu itu Mas Pram. Apanya? Pas sekjen. Enggak ya bang ya? Enggak lah. Oh 2004 dulu ya, 2009 ya. Iya, menang di DPR, habis itu mundur. Habis itu Mundur gantian sekjen. Pak Cahyo. Pak Cahyo pun juga menang di DPR kan. Ya. Habis itu Nggak mundur kayak Pak Cahyo nggak mundur. Enggak. masih anggota. Ya. Oh.
Komisi 1 lu bos, Iya, bos betul. ya kan. Kalau Mas Hasto kalah itu. Kalah. Iya. Makanya PDI kalah terus. Orang pakai sekjennya orang kalah. Iya. Iya kan? Harusnya kan yang menang kan. Jadi buat abang saran buat Bambang Pacul ini santai aja, rileks aja melihat situasi Kalau saya ini. jadi Bambang Meskipun Pacul, dianggap ditarget justru kan dan yang wajahnya dipersalahkan. dikriminalisasi di dalam PDIP itu kan Bambang Pacul. Dan dia santai aja. Toh dia sebenarnya community dia di PDIP kan dengan Mbak Puan. Ini seolah-olah kalau kita ngomong begini kok upaya adu domba di dalam. Bukan, ini Belah memang bambu. ada terjadi. Memang terjadi. Beda bang ya, upaya belah bambu sama memang sudah terbelah bambu Terbelah. ini. Iya. Iya. Kita Di cuma semua menceritakan aja kan. Iya. Cuma menceritakan bambu ini kan. Ya, di semua partai itu ada. Enggak, kalau di PDIP kan lain lagi. Agak ekstrim terbelahnya ini kan. Ya. Jadi semua partai itu ada, di internal itu ada klik-kliknya itu. Walaupun ada Bu Mega itu ada klik. Surya Paloh, ketua umum ada. Bahkan menurut saya Gerindra pun ada. Ada. Cuman ada Lebih yang mencoba, terkoordinasi. ada yang mencoba muncul, ada yang enggak. Iya. Kan? Gitu. Nah, Oke. cuman Prabowo kan pintar supaya jangan ribut, semua dapat porsinya masing-masing. Ada yang Suruh. besar, ada yang kecil sesuai dengan kontribusinya kan. gitu. Supaya jangan ribut dikasih kerjaan semua orang ini Iya. kan. Suruh mikir kan. Oke. Oke? Yang terakhir bang, kalau misalnya ada apa-apa terhadap Mas Hasto secara hukum, seperti yang dia sudah ungkapkan di podcast, menurut abang, apakah apa yang abang bayangkan nanti secara politik itu ya? Enggak ada. Memang dia salah. Dibuktikan ya ngapain kita pikir capek-capek. Bukan apakah nanti Pak Prabowo dan Pak Jokowi wajahnya tercoreng karena Lah, nggak ada lah kriminalisasi tercoreng apa. menggunakan kekuasaan untuk alat pukul. Ya, Justru enggak kalau lah. orang salah nggak dimasukin, justru itu yang tercoreng. Iya, nanti yang Namanya lain orang jadi lah. presiden. Iya. Oh, dia salah mau dihukum kok apa? Presiden melindungi misalnya kan? Ya nggak bisa dong. Hukum ya hukum. Dibuktikan sendiri. Kamu buktikan bahwa kamu nggak bersalah. Saya kira alamnya KPK sekarang beda lah. Ya. Dia nggak berani lah kalau nggak salah dia bilang salah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang khawatir Budi aja kan. Kalau nggak salah santai aja kan. Ya, santai aja. Karena Tom Lembong aja kemarin majuin pra peradilan ditolak juga pra peradilan ya kan? Nah, itu gimana? Ya kan wajar. Iya, maksudnya Tapi kan dibuktikan aja secara hukum gitu kan. bahwa ada ini yang bukan narasi diterima, kezaliman ada yang politik. Inilah kita kan kalau bicara ini kan semuanya kita tutup kepala dulu semenit biar serius kita di Lisbon. Hujan nih, dalam keadaan hujan pun kita mengabdi kepada bangsa dan negara ya kan. Ya. Udahlah. Artinya udah harus beres bang Iya, kalau hujannya bukan iya. pakai tutup kepala bang. Iya, tutup aja podcastnya udah. Ya oke. Oke, sampai jumpa Dinda. lagi Dinda. Sampai jumpa Ya. lagi.